Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini yang bisa berkesempatan untuk hadir dan mengikuti dalam kegiatan ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut ajaran dan yang masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, untuk itu ya, sebelum kita beralih, sebenarnya di sini teman-teman ada yang tahu apa itu BKP atau sebelumnya ada yang pernah mengikuti tentang bimbingan kelompok? Belum pernah ada. Nah, untuk itu saya jelaskan dulu biar kita lebih paham dan ada sebuah pemahaman ketika pelaksanaan. BKP itu atau bimbingan kelompok yaitu suatu layanan yang diberikan kepada minimal 8 orang dan maksimal 12 orang dan bentuknya seperti ini, setengah lingkaran, yang dimana kegiatan ini nantinya akan menciptakan atau membuat setiap individu menjadi lebih aktif untuk menyampaikan gagasan, untuk berani berpendapat, dan lebih kepada pembelajaran dinamika dalam berkelompok serta mendapatkan suatu informasi yang baru. Untuk itu bisa dipahami? Oke, nah untuk lebih jauh, tujuan dari bimbingan kelompok yaitu lebih kepada bagaimana pengoptimalan atau suatu potensi yang ada pada diri kita mengenai pemahaman dan selebihnya yang tadi saya sudah sebutkan mengenai pemahaman atau informasi yang baru seperti itu. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Seperti teman-teman silakan di sini berpendapat dengan terbuka di sini teman-teman sukarela untuk menyampaikan pendapat, jadi tidak ada yang disimpan. Serta kegiatan di sini dan pendapat teman-teman diharapkan bisa disimpan baik-baik atau dirahasiakan, tidak dipublikasikan atau diberitahukan kepada yang tidak mengikuti dalam kegiatan. Bisa dipahami? Nah, lalu untuk bagaimana cara nanti teman-teman berpendapat? Silakan teman-teman di sini mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Ya, nanti setelah saya tunjuk kepada teman-teman, baru teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya. Sudah paham? Ya, untuk itu agar melaksanakan kegiatan dalam pembahasan nanti, kita biar lebih akrab, kita perkenalan. Nah, di sini untuk perkenalan silakan teman-teman untuk sukarela mengangkat tangannya atau mengacungkan tangannya untuk menyebutkan nama dan makanan kesukaan. Ya, dimulai dari siapa? Silakan. Oh iya, silakan. Nama saya Isan Putra. Untuk makanan kesukaan saya itu nasi goreng. Oh iya, terima kasih. Isan, makanan kesukaannya nasi goreng. Ya, ada lagi? Siapa dulu? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rifardila. Makanan kesukaan saya bebek. Oh iya, terima kasih. Ya. Namanya Muhammad Rifa, makanan kesukaan bebek. Oke. Ada lagi? Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mansur Sulaiman. Makanan kesukaan rendang daging sapi. Iya. Ahmad Sofian Sulaiman, makanan kesukaan rendang daging sapi. Ya, selanjutnya ada lagi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dajio Bicarano. Makanan favorit kangkung. Cak kangkung. Nama dan di makanan favorit cak kangkung. Ada lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Budi Masada. Makanan favorit telur kecap. Telur kecap. Ya, nama Irman. Terus ada makanan favorit telur kecap. Nah, ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Nama saya Budi Laksono. Makanan favorit itu terbuat dari daging sapi, daging ayam, terus bebek. Oh iya. Nama Ageng Wicaksono. Makanan yang dikesukaan daging sapi, ayam, bebek. Tadi yang semuanya ya. Ada lagi? Ya, silakan. Maka nama saya Habib Alamsyah. Makanan kesukaan saya goreng. Ayam goreng. Namanya Habib, kesukaannya ayam goreng. Ya, yang belum? Ya, silakan. Nama saya Tika. Ini makanan kesukaan pokoknya pajang hijau. Oh, bajang hijau. Oh, Alamatnya
mencicip anggrek ini makanannya apa aja yang penting yang hijau gitu. Jadi luar biasa ya, punya keunikan. Ya, untuk lebih mengakrabkan lagi, kita membuat rangkaian nama di sini. Nanti dari Habib nanti dilanjutkan dengan oleh Ageng. Ageng melanjutkan nama Habib, misalkan Ageng menyebutkan Habib, Ageng dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya silakan. Nama saya Habib. Iya. Habib. Nama saya Ageng. Habib, Ageng, nama saya Isa. Habib, Ageng, Isa, nama saya Sofyan. Habib, Ageng, Ihsan, Sofyan, nama saya Rifan. Habib, Ageng, Ihsan, Sofyan, Rifan, nama saya Iman. Habib, Ageng, Ihsan, Sofyan, Rifan, Abdulman, nama saya Dani. Habib, Ageng, Ihsan, Sofyan, Rifa, Ilman, Dani, nama saya Titik. Sekarang dimulai dari saya ya, menyebutkan teman-teman. Nama saya Wildan, ada Habib, Ageng, Ihsan, Sofyan, Rifa, Ilman, Dandi, Titik. Nah, udah ya, tepuk tangan buat itu. Nah, ini biar kita lebih semangat lagi gitu ya. Kita punya apa istilahnya jargon misalkan. Untuk ini ketika misalkan semangat pagi, kita jawabnya semangat, semangat, semangat gitu. Oke, bisa? Nah, jadi kita keluarkan itu powernya. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, keluar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, saya ingin bertanya kembali kepada teman-teman. Apakah teman-teman di sini sudah siap untuk melanjutkan ke dalam topik pembahasan? Siap. Sudah siap? Siap. Oke. Nah, untuk itu, untuk kembali melanjutkan sebelum kepada topik pembahasan, nanti saya ingatkan kembali atau saya memberikan suatu pemahaman kembali bahwa nanti ketika pelaksanaan bimbingan dan kelompok, teman-teman silakan berpendapat, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran teman-teman. Jadi tidak ada yang disimpan atau disembunyikan. Lalu untuk itu apapun hal-hal yang berunsur sara atau sebagainya, saya harap tidak disebutkan di dalam forum ini atau di dalam kegiatan ini. Nah, lalu kembali lagi untuk tadi bahwa jika teman-teman ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Nanti saya yang menunjuk baru bisa berpendapat. Oke, bisa dipahami? Sudah siap? Siap. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke dalam topik pembahasan. Topik pembahasan di sini yaitu kita akan membahas tentang mengenali emosi yang ada pada diri. Nah, mengenali emosi yang ada pada dalam diri kita yaitu seperti keadaan di mana kita ini merasakan atas suatu rangsangan gitu. Suatu rangsangan di sini misalkan kita ketika mendapatkan suatu hadiah atau kejutan, maka perasaan kita kan senang. Nah, itu termasuk emosi positif. Dan misalkan kita marah, kecewa, itu termasuk dalam emosi negatif. Nah, untuk itu ini menurut teman-teman ya, apa sih menurut teman-teman yang dipahami mengenai emosi? Ada yang ingin pendapat? Silakan. Ya, silakan. Kalau menurut saya pribadi sih ya, itu termasuk dari apa sesuatu yang rasakan. Jadi senang, duka, terus namanya. Terima kasih dari Rifa. Jadi menurut Rifa itu bahwa emosi itu adalah suatu perasaan yang ada dalam diri kita ya, seperti menyangkut senang tadi, sedih, marah, kecewa ya tadi. Ada lagi yang berpendapat? Ya, bisa. Kalau dari saya sih, saya cuma menambahkan ya, Iya. kalau dari saudara Rifa ini kan emosi itu kan suatu perasaan. Nah, kalau saya itu ingin menambahkan, jadi emosi itu satu luapan atau pengeluaran emosi perasaan yang kita rasakan, luapan. Cara kita mengekspresikan apa yang kita rasakan. Misalkan sedikit kecewa, kita jadi sedih atau gimana, itu luapan dari Perasaan. Jadi menurut Isan bahwa
emosi itu yaitu suatu perasaan atau luapan perasaan yang sehingga di sana menimbulkan seperti ekspresi. Misalkan marah, kayak tadi ya, luapan yang dalam perasaan itu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ya, emosi itu apa sih? Misalkan dari teman-teman ketahui gitu. Jadi Rifa menyebutkan bahwa emosi itu suatu keadaan perasaan diri, perasaan dimana seperti marah, sedih, senang, kecewa. Dan kalau misalkan Isa tadi bahwa emosi itu suatu perasaan yang tadi luapan emosi, luapan ya, ya teman-teman. Ayo silakan teman. Emosi itu suatu pemikiran yang pemikiran banget. Ketika kita merasa emosi, itu dinaikkan ada pemikiran kita terhadap lingkungan sekitar kita, sesuai dari luar masyarakat apa. Karena apa yang keluar dari lingkungan itu akan mendapatkan respon dari pemikiran kita. Dari pemikiran itu maka akan menimbulkan suatu emosi. Oh, jadi berarti menurut Iman bahwa ini lebih kepada mempengaruhi aspek kognitif atau pemikiran. Jadi suatu lingkungan yang menekan kepada pemikiran nanti maka akan berpengaruh kepada dalam emosi gitu. Jadi lebih kepada pengaruh lingkungan nih yang kuat terhadap pemikiran seseorang. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, nah itu. Jadi bahwa yang kita ketahui bahwa emosi adalah tadi benar yang dikatakan Rifa bahwa emosi itu suatu perasaan yang ada dalam diri, misalkan seperti sedih, senang, bahagia dan lainnya. Lalu untuk tadi pendapat saudara Isan menyebutkan bahwa emosi itu suatu luapan perasaan yang menimbulkan suatu ekspresi sehingga yaitulah timbul suatu emosi. Dan tadi dijelaskan oleh Iman bahwa emosi itu suatu pengaruh dari lingkungan yang lebih kepada aspek kognitif atau pikiran sehingga menimbulkan ke dalam perasaan atau ya timbullah suatu emosi. Nah itu ya. Nah sekarang untuk jenis-jenis emosi teman-teman di sini, menurut teman-teman apa aja sih jenis emosi itu yang teman-teman ketahui? Ya silakan ada. Marah. Nangis, tawa. Oh jadi menurut Ageng banyak ya poin-poin tentang mengenai emosi itu tadi jenis-jenisnya. Ada marah, sedih, senang, kecewa, putus asa, ya depresi, menangis dan sebagainya. Ada lagi teman-teman yang berpendapat? Apa ada yang menambahkan atau seperti apa gitu? Jenis-jenis emosi yang teman-teman ketahui. Sudah cukup? Cukup? Ya. Jadi bahwa tadi benar yang dikatakan Ageng. Namun untuk lebih kepada gambaran jenis lebih luas, bahwa emosi itu jenis-jenisnya ada emosi negatif dan ada emosi positif. Dan benar tadi apa yang dikatakan Ageng bahwa di dalam yang disebutkan tadi itu ada yang termasuk positif dan negatif. Contohnya emosi positif seperti senang, gembira, terus merasa puas, ceria seperti itu. Dan untuk negatifnya tadi sudah disebutkan juga oleh Ageng bahwa emosi negatif itu termasuk kepada kecewa, sedih, marah, putus asa dan sebagainya. Nah, begitu kita lanjutkan. Nah, teman-teman di sini saya mungkin ingin bertanya kembali ya bahwa bagaimana sih cara teman-teman mengendalikan emosi teman-teman, baik itu emosi positif atau negatif. Nah, kita sekarang mengetahui dulu atau saya ingin lebih tahu bagaimana sih cara teman-teman mengendalikan emosi positif. Ada yang berpendapat? Silakan. Oh ya, silakan Titik. Misalnya sih kalau ketika emosi positif itu kan kayak contohnya kita senang, ketawa gitu kan gembira gitu. Lebih ngebatasin aja sih gitu. Dia di situasinya ketika kita ketawa gitu itu dia kita kalau di dalam ruangan gitu kan boleh ketawa gitu tapi ada batasan volumenya atau batasan etikanya. Iya. Dan
Ya, jadi menurut saudari Titik di sini bahwa bagaimana mengendalikan emosi positif nih. Contohnya tadi senang yaitu tertawa misalkan. Jadi ada suatu batasan di sini, jadi tidak berlebihan gitu. Tahu tempat, tahu aturan. Jadi mengendalikan emosinya kita harus tahu batasan. Jadi tidak berlebihan. Nah seperti itu. Ada lagi? Silakan. Bagaimana itu cara teman-teman mengendalikan emosi positif? Ah ya, silakan Habib. Untuk mengenalkan emosi positif ya bahkan jadi kita lebih mengekspresikan tadi benar yang dibilang sama Titik tadi yang nggak berlebihan juga, jadi memang ada batasannya, jadi jangan nggak terlalu ini kalau tahu ya lihat kondisinya kayak tempat juga di apartemen kan juga nggak mungkin ketawa juga kan kita juga apa. Nah, oke. Jadi Habib sama pendapatnya dengan Titik di sana bahwa bagaimana mengendalikan emosi positif itu dengan tidak berlebihan. Bagaimana cara kita mengontrol emosi kita, bagaimana cara kita berekspresi dengan tidak berlebihan. Ya, ada lagi? Siapa dulu? Sofian, ya silakan. Menurut saya emosi positif itu seringkali kita melewati batas yang tidak bisa mengendalikan pada saat kita mengalami emosi positif seperti rasa senang atau bahagia. Tetapi perlu kesadaran pribadi dan juga perlu rekan-rekan untuk membantu kita untuk menyadarkan bahwa jangan sampai kita terjebak di zona tersebut, karena itu membuat kita nyaman dan akhirnya lupa bahwa kita harus mengerjakan yang lain. Jadi perlu adanya kesadaran diri dan support dari teman untuk segera keluar dari zona nyaman tersebut. Jadi menurut saudara Sofian ini bahwa gimana sih cara mengendalikan emosi positif itu? Tadi pertama timbulkan kesadaran, dan lalu bagaimana kita memerlukan support dari teman untuk mengontrol emosi kita yang lebih baik itu. Jadi sehingga tidak berlebihan seperti itu. Tadi teman? Sebenarnya sama dengan emosi positif itu kan sama dengan selalu tidak terlalu berlebihan. Tapi di sini hal yang paling sering muncul dalam kehidupan kita bisa misalkan jadi juara dalam suatu perlombaan mungkin. Nah, mereka cenderung merayakan ketika mereka misalkan wah ternyata ini itu kan ya. Tapi itu membuat kita boros. Tidak boleh juga, tetapi itu tuh membuat kita terlalu berlebihan dalam mendengar suatu hal. Jadi ketika kita bersenang akan suatu hal, ya boleh mengatur, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau pendapat teman ini lebih pada tadi kasus yang lebih bagaimana sih yang sering terjadi gitu di kehidupan kita, kayak misalkan ketika kita juara terus mentraktir orang, mentraktir teman-teman, karena itu kan tidak disengaja ada sebuah hal nafsu yang boros kan, nafsu tentang keborosan tadi. Jadi ya sama sih untuk sama pendapat Hilman dan teman-teman tadi yang sudah berpendapat bahwa untuk mengontrol emosi positif tidak berlebihan dan harus dibatasi. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Oke. Nah sekarang teman-teman, bagaimana sih cara teman-teman untuk mengendalikan emosi yang negatif? Tadi kan yang positif. Sekarang bagaimana cara teman-teman mengendalikan emosi yang negatif? Ya silakan. Mengendalikan emosi negatif itu sebenarnya banyak metode, mulai dari senang dulu kita, terus ada juga kalau misalkan saya merasakan sedih itu, saya lebih mendengarkan musik yang tenang gitu. Jadi pikiran saya, mindset saya jadi jalan main. Terus juga misalkan main game, ngobrol dengan teman. Jadi menurut Dandi untuk mengendalikan emosi negatif, dia melaksanakan pertama tadi yang lebih ini dalam Islam ya, kita berwudu, menenangkan diri ya, berwudu dengan air ya. Lalu yang kedua mendengarkan musik di sini, musik yang membuat kita tenang, membuat kita nyaman,
sehingga perasaan emosi yang negatif tadi lambat laun akan mulai mereda seperti itu. Lalu selanjutnya ada bermain game dan terakhir ngobrol dengan teman. Jadi bisa sharing gitu ya dengan teman. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Rifa. Ya, kalau menurut saya cara mengatasi emosi negatif kita harus membuat emosi positif. Jadi kita menunjukkan diri kita dengan emosi positif. Jadi misalnya mencari keisha mesti, tapi kita harus mencari suatu kesenangan. Jadi kesedihan itu akan terlupakan karena ada kesenangan. Ya, terima kasih. Jadi menurut Rifa di sini bahwa untuk mengendalikan emosi negatif kita harus bisa menciptakan emosi yang positif. Seperti tadi misalkan kita sedang sedih, kita harus bisa ciptakan senang gitu. Sehingga kesedihan yang kita alami atau perasaan emosi negatif yang kita alami bisa hilang gitu, bisa terlupakan karena kita bisa membuat atau menciptakan emosi yang positif. Terima kasih. Ada lagi? Baik, teman silakan. Bisa untuk mengendalikan emosi yang negatif itu mengubah sudut pandang. Karena ketika kita akan sesuatu, otomatis kita akan merasa. Misalkan ketika kita sudah berusaha dalam suatu mata kuliah, tapi hasil tidak terlalu memuaskan dengan tidak sesuai dengan harapan kita, itu kita akan menganggap buruk. Tetapi coba kita ubah sudut pandang. Oh, mungkin saya kurang berusaha. Oh, mungkin saya harus berusaha karena mungkin saya kurang. Nah, ketika kita sudah mulai menerima apa yang ada, kita mengubah sudut pandang kita itu kan merasa lebih lancar dalam proses. Jadi menurut teman bahwa untuk mengendalikan emosi yang negatif kita harus bisa merubah pandangan, sudut pandang kita mengenai suatu hal yang mungkin membuat kita kecewa gitu. Kita belajar di sini ya, kalau misalkan saya tangkap itu belajar menyikapi hal yang kita dialami gitu, sehingga dengan perubahan sudut pandang atau pemikiran kita di sini kita lebih apa istilahnya belajar dan lebih bisa menyikapi dengan dewasa gitu, seperti itu ya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Nah ya, jadi bahwa tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman untuk mengendalikan emosi negatif itu jadi lebih banyak metodenya. Tadi sebutkan bahwa ada cara berwudu, terus bagaimana cara kita mendengarkan musik, bagaimana cara kita bermain game, berteman, atau apa maksudnya bercerita dengan teman, sharing gitu. Lalu tadi dijelaskan juga oleh Isan ya, oleh teman-teman tadi, oleh Rifa bahwa kita harus belajar bagaimana menciptakan emosi yang positif sehingga emosi negatif ini bisa kalah dan bisa istilahnya itu kita gunting, kita potong. Lalu dan tadi sudah Ilman jelaskan juga bahwa untuk mengendalikan emosi negatif kita bisa merubah sudut pandang, belajar dari hal yang kita tidak sukai dengan bagaimana cara kita menyikapinya gitu, sehingga ketika kita pandai menyikapi kita bisa menghadapinya. Nah untuk itu. Nah apa kabar semuanya? Masih semangat? Semangat pagi? Semangat. Oke, nah kita melakukan permainan di sini yaitu bermain peran bagaimana cara menggambarkan suatu emosi. Nah di sini nanti saya bagi ini di kanan saya mengenai emosi positif dan di sini sebelah kiri saya mengenai emosi negatif. Nah untuk itu nanti teman-teman silakan saling berpasangan. Berarti ini dua kelompok, ini dua kelompok. Nanti teman-teman silakan membuat suatu adegan atau suatu suatu kejadian atau mengenai perasaan yang ini emosi positif, yang ini mengenai emosi negatif. Bisa dipahami teman-teman? Nah, ya untuk itu kita semakin semangat dulu. Semangat pagi. Semangat. Oke. Ya, silakan teman-teman untuk berdiskusi mengenai Balik dulu. Iya. Tapi gue yang ditanya ya. Sudah? Ini sudah? Ageng sudah? Sudah Habib? Isan, Sofian sudah? Oh belum?
Rifa, Ilman sudah? Sudah. Kita tunggu ya satu kelompok lagi nih. Sudah? Sudah? Oke. Nah, sekarang giliran teman-teman nih untuk mengekspresikan tadi permainan. Siapa dulu? Masih mana dulu nih? Siapa dulu kalau nggak? Positif lah ya. Positif dulu. Positif dulu. Silakan. Kelompok mana? Dari Ageng dulu. Oke, silakan berdiri. Tepuk tangan. Kita lihat. Yes, Agung. Selamat ya dari nikah. Nanti Ageng dan Habib ya. Selanjutnya, ya silakan. Ya, pada saudara Sofian bisa maju ke depan. Selamat, kamu sudah mendapat nilai paling tinggi di kelas ini. Wah, Dengan terima kasih, pelajaran metafisika. Wah, terima kasih, Pak. Nilai kamu di sini tertulis 100. Wah, Selamat ya. padahal saya nggak pernah belajar, Pak. Ya, selanjutnya dari masih positif negatif. Ya, silakan Rifa dan Man, gimana sih? Kok nilai gua 0? Seriusan, dosen marah-marah nih. Gak tahu. Jangan-jangan belum ngumpulin tugas. Ih, gimana sih? Seneng jadi positif ya. kamera dari Nah, kamera berarti. Sini. ya, Kapan lagi? Kemarin kamu mana? Nggak kemana-mana. Ah bohong, kemarin aku lihat kamu sama cowok lain. Itu kan sama kamu. Aku udah kecewa sama kamu. ulang. Hati-hati ya jadi bapak. Nah, melaksanakan tadi permainan. Adakah yang ingin menanggapi tentang permainan tersebut? Apa sih makna yang terkandung dari permainan tadi? Nah, baik, silakan. Ya, dari teman-teman tadi ya membuat sebuah adegan ternyata emosi itu tidak bisa dibuat tidak bisa dibuat-buat. Kalau memang emosi itu adalah suatu hal yang alami. Gitu kan. Baik, terima kasih. Jadi menurut Ageng bahwa emosi itu sesuatu yang alami, tidak bisa dibuat-buat. Sehingga tadi kita bisa lihat ya sama-sama dalam peran emosi negatif bisa jadi positif dulu ya. Coba, terima kasih. Ada lagi? Saya sih menambahkan gitu kan, yang tadi saya bilang dirasakan gitu kan, kita dalam kelompok emosi negatif ya gitu. Itu lebih sulit gitu menciptakan daripada menciptakan emosi positif. Oh iya, jadi ternyata dalam permainan tadi yang bisa dibilang bahwa menciptakan atau membuat peran emosi negatif itu lebih sulit dibandingkan dengan emosi positif. Oke, terima kasih. Sudah cukup? Sudah ya. Nah, terima kasih teman-teman. Untuk itu silakan teman-teman apa ya tadi? Kesan-kesan langsung ya. Komitmen. Kesimpulan dah. Udah kesimpulan permainan.
bukan kesimpulan. Oh, langsung. Iya. Jadi gini teman. Jadi seperti ini. Tadi kan sudah menyampaikan mengenai permainan kita kan, bermain peran dalam mengembangkan suatu emosi. Sekarang ini kita simpulkan. Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan dari berbagai rangkaian kegiatan layanan bimbingan kelompok ini? Ini kesimpulan kegiatan ini. Ya. Silakan Rifat. Mungkin ya kesimpulannya acara ini tuh sangat bermanfaat ya. Pertama kita bisa mendapatkan ilmu, terus berkenalan satu sama lain, dan kita juga tahu gitu bahwasannya suatu rangkaian backup bimbingan itu ada batasannya. Iya. Dan ada tadi ada norma-normanya, ada syarat rahasianya juga. Ya, jadi kesimpulan Rifa yaitu kita banyak mendapatkan suatu ilmu, kita bisa mengenal teman-teman yang baru, terus bisa mengetahui bagaimana sih kegiatan bimbingan kelompok itu dan bagaimana aturan-aturan yang diterapkan gitu dalam bimbingan kelompok. Terima kasih Rifa. Ada lagi? Saya silakan Titik. Kalau menurut saya sih metode pembelajaran seperti ini tuh harus selalu dipakai ya semua guru-guru gitu, karena pertama gitu ketika si gurunya ini memberikan suatu pembelajaran gitu, itu di situ murid harus benar-benar aktif gitu, di situ harus benar-benar ikut serta kayak contohnya tadi kita sudah membagi yang kayak jenis emosi, dan di sini akhirnya kita mengimplementasikan secara drama gitu kan, jadi kita tahu oh emosi itu seperti ini loh gitu, teman-teman berpaling aja gitu. Jadi intinya sih si murid-muridnya itu ikut aktif gitu. Jadi perlu titik bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan benar-benar menciptakan atau membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif gitu, lebih aktif dan dengan melalui kegiatan yang menarik seperti tadi ya yang digambarkan melalui permainannya atau mengenai bagaimana informasi yang disampaikan. Terima kasih titik. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup? Ya. Jadi kesimpulan kegiatan ini tadi benar apa yang dikatakan Rifa, Didik ya, bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini dengan topik pembahasan mengenai suatu emosi yang ada pada diri. Di sini kita mendapatkan suatu ilmu yang baru. Yang tadi bagaimana tujuan bimbingan kelompok, kita mendapatkan suatu pemahaman atau informasi yang baru. Bagaimana lebih kepada emosi. Lalu bagaimana kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, dan kegiatan ini bisa benar-benar bermanfaat untuk kita. Ya. Lalu komitmen dari teman-teman setelah mengadakan kegiatan ini? Ya, silakan Dimas. Ya mungkin setelah acara ini saya bisa lebih tahu gitu menyikapi emosi yang masuk ke hati. Jadi setelah acara ini saya bisa tahu pada saat saya tidak merubah mindset saya sebagai pengalaman sudah lama, terus bisa berubah menjadi senang. Jadi Rifa ini berkomitmen bahwa dia akan belajar dan sehingga dia bisa menyikapi emosi menjadi emosi positif dengan merubah mindset, dan tadi lebih kepada bagaimana pemahaman mengenai orang lain. Terima kasih. Ada lagi? Komitmen? Ya, gimana? Ya, mungkin dengan memahami emosi itu apa, kita bisa mengenai diri ya. Karena ketika merasa diri kita kemar atau gitu, membuat tidak senang, terus kita harus memperbaiki diri lagi, dan itu mungkin harus kita hasilkan. Ya, terima kasih. Jadi lebih pada kita harus berkomitmen dengan kegiatan ini, kita harus lebih memperbaiki diri yang tadi dengan tujuan agar menciptakan emosi yang positif. Nah, ada lagi? Iya. Berkat acara ini Tuhan, jadi lebih tahu batasan tentang emosi
biar nggak Jadi lebih bisa menurut Dandi kita bisa mengendalikan emosi kita dengan kegiatan ini. Sudah, ya seperti itu. Sudah. Nah, sekarang apa sih? Silakan kesan dan pesan teman-teman. Kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ya, Ageng. Jelas menyenangkan ya. Menyenangkan. Kita saling kenal di sini, kemudian juga saling bertukar informasi tentunya. Jadi bisa menambah wawasan kita yang lain. Dan mungkin yang paling sih jadi kita Siap-siap itu tahu. Jadi kesan dan pesan Ageng bahwa kegiatan ini menyenangkan, kita bisa bertukar informasi dan bertukar pengetahuan, dan Ageng kita berharap dia bisa melaksanakan kegiatan ini lagi. Ya, ada lagi pesan dan pesan dari teman-teman? Oh ya. selain bisa mengenal sama lain, mengenal informasi juga, terus mungkin metode ini juga dapat digunakan untuk dosen agar murid-muridnya aktif. Terima kasih. Jadi menurut tadi mungkin garis besarnya bisa sama bahwa kegiatan ini menyenangkan, kita bisa bertukar informasi, dan mungkin dari berharap kegiatan ini bisa diterapkan kepada dosen sehingga untuk sebagai bahan pelajaran untuk mahasiswanya seperti itu. Ada lagi kesan dan pesan? Sudah cukup? Ya. Nah, sekarang saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di sini. Untuk itu, Insya Allah mengadakan kegiatan lanjutan. iya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, dan untuk kegiatan ini jika memang diperlukan kembali, kita nanti akan diadakan kembali untuk mencari waktu yang tepat dan efektif sehingga kita lebih bisa melaksanakan secara lebih optimal kembali, ya, lebih optimal lagi. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri dan menyelesaikan kegiatan kelompok ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.